Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kesaksian ini sebagai ucapan syukur saya dan sekaligus juga ingin menjelaskan waktu 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, waktu saya launching boleh dibilang ya, buku yang sederhana ini, 8 pilar fondasi iman Kristen yang kuat dan kokoh. Memang saya sempat sebutkan sekitar 2.500 ketika saya cek. Itu kertas yang biasa dan di fotokopi biasa. Tapi karena saya sepertinya berniat untuk menggunakan kertas yang 80 gram dan di tempat yang mungkin seperti Snappy. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, selamat datang Pak Jerry, teman saya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akhirnya cek itu sekitar 4.800-an. Jadi akhirnya saya katakan bahwa ya saya jual dengan harga 5.000 aja. Ya 5.000 ini. Jadi 8 pilar fondasi iman Kristen yang kuat dan kokoh, 5.000. Waktu saya share ini ada teman, boleh dibilang orang tua kami juga yang sempat, saya bilang, dia panggil kami Ananda. Dia bilang, Ananda, murah sekali itu buku. Saya bilang, ya jemaat kan tidak semua punya kemampuan untuk bisa membeli. Dan akhirnya saya jual dengan harga 5.000 per buku. Dan yang pesan pertama kali Pak Duru, jumlahnya 71 karena pas ulang tahun usia yang ke-71 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika saya sempat share ini, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan dalam 2 minggu ini, sampai tadi juga saya, jadi setiap kali ke tempat ibadah melayani, saya bawa buku ini, dan saya hitung sudah terjual 930-an buku ini. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, buku yang sangat sederhana, dan yang saya kaget ada anggota yayasan dari STT Sapi ya, Sapi di Ciranjang, di Palalangon ya. Anggota yayasannya langsung pesan 100 buku untuk menjadi bahan diskusi buat mahasiswanya. Padahal Bapak Ibu Saudara, tujuan saya untuk bikin buku ini bukan buat sarjana-sarjana teologi sebenarnya. Karena saya bikin begini, di Indonesia ini ada sekitar 26 juta orang Kristen. Yang sekolah teologi saya kira nggak sampai 1 juta ya. Yang sekolah teologi, karena pernah lembaga LAI membuat survei dengan 1.000 gereja sampel, berapa orang yang suka, berapa persen yang suka membaca Alkitab. Ternyata nggak sampai 10%. Ya, jadi kalau dari 26 juta umat Kristen di Indonesia dan tidak sampai 10%, berarti sekitar cuma mungkin 2 jutaan orang yang baca Alkitab. Jadi buku ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya bilang saya selalu bilang bahwa ini bukan tulisan ilmiah lah. Bahasa-bahasa yang tukang-tukang sayur, petani-petani baca juga ngerti, ya kan? Ya puji Tuhan, dapat respon yang baik, dan kemarin ada PKLU ya, Persekutuan Kaum Lansia GPIB. Dan GPIB biasanya susah. Ya, ketua PKLU-nya pesan juga ya perlu buat anggotanya, dan mereka semua responnya dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, biarlah melalui buku ini mendorong orang semakin punya semangat untuk baca firman Tuhan. Karena nonton sinetron tidak akan membuat iman kita bertumbuh, tetapi iman kita akan semakin bertumbuh dengan pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu, sebagai ucapan syukur saya, dan ingin saya mengajak bagi teman-teman yang mungkin mau pesan buku ini, bisa WA ke saya ke 0815 1339 2007 ya. Nanti saya bisa kirimkan, dan semoga buku ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebuah pujian yang kiranya memotivasi kita untuk rajin membaca firman Tuhan. Pujian lama dan kiranya menguatkan kita semua. Seperti Ruh Sehari Hidup.
Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindang sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.